Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya atas nama Jovi Kanter NIM 18031114 akan mempresentasikan proposal saya dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani cabai merah di desa Toraget, Kecamatan Languan Utara. Kita masuk ke dalam bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang, cabai merah ini memang tergolong berisiko tinggi, namun risiko tersebut dibayar seimbang dengan keuntungan yang dijanjikan. Permasalahan yang terjadi belum maksimal produksi cabai merah, dikarenakan kombinasi dari masukan-masukan yang dilakukan petani berpengaruh terhadap produksi cabai merah. Dalam mencapai produksi yang tinggi, faktor produksi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam melakukan usaha tani cabai merah, sehingga diperlukan ketepatan dalam mengkombinasikan faktor-faktor produksinya. Tanaman cabai merah, baik yang sangat tergantung pada jenis bibit, iklim, dan ketinggian tempat dari permukaan laut yang berpengaruh terhadap perkembangan produksi, termasuk perkembangan hama dan penyakit tanaman. Penemuan sentra produksi cabai merah dilakukan melalui upaya ekstensifikasi dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, potensi pasar, dan potensi sumber daya manusia. Berdasarkan data produksi cabai merah pada luas panen dan produksinya lebih rendah yang disebabkan faktor produksi baik dari segi luas lahan atau tenaga kerja yang mempengaruhi produksi tersebut. Kita masuk dalam bab 2, pendahuluan. Pertama ada rumusan masalah, yaitu bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani cabai merah. Tujuan penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani cabai merah. Manfaat penulisan bagi mahasiswa yaitu dapat menjadi mengerti, memahami, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam kaitan dengan faktor mempengaruhi produksi usaha tani cabai merah. Yang kedua, bagi petani sebagai pelaku utama diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam usaha tani cabai merah. Yang ketiga, bagi pemerintah yaitu memberikan informasi yang dapat membantu petani dalam faktor produksi usaha tani. Yang berikutnya kita masuk dalam tinjauan pustaka. Yang pertama ada produksi. Menurut Sofyan Asori 2001, produksi adalah kegiatan mentransformasikan masukan input menjadi keluaran output. Tercakup semua aktivitas atau kegiatan menghasilkan barang dan jasa serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung atau usaha untuk menghasilkan produksi tersebut. Kedua ada faktor produksi. Griffin R 2006 menurutnya faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Yang ketiga ada usaha tani. Usaha tani juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengorganisasi sarana produksi pertanian dan teknologi dalam suatu usaha yang menyangkut bidang pertanian. Yang berikutnya ada tanaman cabai merah. Tanaman cabai merah atau Capsicum annum L berasal dari dunia tropika atau subtropika, benua Amerika, khususnya Kolombia, Amerika Selatan, dan terus menyebar ke Amerika Latin. Bukti budidaya cabai pertama kali ditemukan dalam tapak galian sejarah Peru dan sisian biji yang telah berumur lebih dari 5.000 tahun sebelum Masehi di dalam gua di Tehuacan, Meksiko. Penyebaran cabai ke seluruh dunia termasuk negara-negara di Asia seperti Indonesia dilakukan oleh pedagang Spanyol dan Portugis menurut Dermawan 2010 dalam Harpenas Asep dan Dermawan 2010. Kita masuk ke dalam bab 3 yaitu metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2021. Mulai dari persiapan sampai penyusunan laporan penelitian. Tempat penelitian di Desa Toraget, Kecamatan Languan Utara. Metode pengumpulan data yaitu ada observasi, wawancara, dokumentasi. Jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan petani dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan oleh peneliti. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen atau foto, dan data sekunder mencakup data yang mendukung isi dari
bahasan penelitian. Selanjutnya ada metode pengambilan sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan strategi melalui purposive sampling. Yang kedua ada konsep pengukuran variabel. Konsep pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada karakteristik responden yang termasuk dalam usia, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, status kepemilikan lokasi, dan domisili. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani cabai merah yang terdapat di desa target. Yang ketiga ada metode analisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif melalui pendekatan penelitian kuantitatif. Metode ini disebut metode penelitian kuantitatif karena penelitian ini berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Berikutnya kita masuk dalam bab 4, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Persiapan ada di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat sampai minggu kelima bulan Agustus. Seminar proposal ada di minggu pertama bulan September, perbaikan ada di minggu kedua bulan September, pengambilan data ada di minggu ketiga bulan September, supervisi ada minggu keempat bulan September, pengolahan data ada minggu kelima bulan September. Dan selanjutnya ada penyusunan laporan yaitu di minggu pertama bulan Oktober. Selanjutnya ada seminar hasil di minggu kedua bulan Oktober. Ada perbaikan di minggu ketiga bulan Oktober. Dan yang terakhir ujian skripsi di minggu keempat dan minggu kelima bulan Oktober. Berikutnya kita masuk dalam biaya. Yang pertama ada persiapan penelitian yaitu sekitaran 450.000, seminar proposal 900.000, pendidikan 700.000, pengambilan data 800.000, supervisi sekitaran 3 juta, pengolahan data 900.000, penyusunan laporan 600.000, seminar hasil penelitian 3 juta, perbaikan 700, ujian skripsi 3 juta, perbaikan 700. Total semuanya adalah 17.450.000. Sekian dari presentasi proposal saya. Terima kasih.